Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobar atau ngobrol bareng yang akan membahas mengenai kegiatan di alam bebas tentunya dengan narasumber yang penuh dengan pengalaman dan cerita-cerita hebat. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahsanul Amal Al-Murafids atau biasa dipanggil Afids dari Madawirna angkatan 2019. Nah, untuk narasumber yang pertama yaitu yang bernama Amri Pristiawan dengan nomor buana 1045 dan Purnawarga pada tahun 2004 dan dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Madawirna pada tahun 2006. Halo Mas Aming. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan sehari-hari apa aja nih Mas Aming? Kalau sekarang saya banyak nganggur. Oh, nganggur ya. Enggak, lebih banyak main sih karena pandemi jadi pekerjaan banyak yang agak banyak berkurang. Jadi Oh banyak iya. waktu luangnya. Kalau ada beda nggak sih dari kegiatan sebelum pandemi dan sesudah pandemi gitu? Kalau saya pribadi jelas banyak bedanya karena kebetulan pekerjaan saya itu di event ya, di event dan di tour sehingga di pandemi ini memang banyak sekali job yang berkurang Ya. sehingga memang banyak waktu luang. Nah, tentunya juga ketika ingin melakukan kegiatan di alam bebas ya karena pandemi ini banyak sekali terbatas gitu ya untuk melakukan kegiatannya. Nah, untuk Mas Aming sendiri melihat itu kayak gimana untuk melakukan kegiatan di alam bebas dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Eh, Kalau yang bisa dilakukan ya tentunya kalau seperti naik gunung di tempat-tempat yang memungkinkan banyak berkumpul orang itu mungkin sekarang memang sulit ya. Yang bisa kita lakukan ya tetap berkegiatan tapi di tempat-tempat yang mungkin memang bukan tempat umum. Artinya misalnya di camping di mana itu memang tempat-tempat yang yang jarang banget dikunjungi orang sehingga kita aman dari aturan-aturan protokol kesehatan berkaitan dengan pandemi. Oke, sebelumnya nih kalau boleh tahu Mas Aming kenapa sih suka dengan kegiatan di alam bebas gitu? Apa sih yang memotivasi Mas Aming untuk suka terjun di berkegiatan di alam bebas seperti itu? Eh, Kalau mungkin nalurinya orang desa itu, jadi iya. kalau begitu di kota itu pengennya kembali ke suasana desa gitu. Kayak kalau di naik gunung itu kan di base camp itu kan suasananya kayak di rumah sendiri lah. Hingga kadang-kadang memang karena rindu tempat-tempat seperti itu akhirnya ya kegiatan-kegiatan di pecinta alam. Oh, berdasarkan emang dari orang desa yang banyak bersentuhan dengan alam gitu ya, Ya, jauh dari hiruk pikuk ya. kota. Itulah yang mendorong Mas Amin untuk aktif di kegiatan alam bebas ya. Kayaknya kayak gitu. Oh iya. Sebelumnya perlu teman-teman tahu bahwa Mas Amin ini adalah salah satu orang yang pernah menaiki puncak tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Kartens yang mana merupakan satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki salju gitu. Nah, menurut pengalaman Mas Amin sendiri gimana nih ketika pernah menjajakkan kaki di puncak tertinggi di Indonesia gitu? Eh, Karten itu bagi saya pada saat itu kayak eh, impian yang aku nggak tahu apakah itu benar-benar bisa terwujud atau enggak pada saat itu. Cuma saya punya impian itu. Saya yakin juga entah mapala, pecinta alam ataupun orang-orang yang punya yang seneng kegiatan pendakian itu pasti punya cita-cita, punya keinginan untuk bisa menapakkan kaki di puncak tertinggi Indonesia. Saya pun juga demikian, tapi pada saat itu saya nggak punya bayangan apakah benar-benar bisa terwujud atau enggak. Tapi saya ada. Kemudian kebetulan ada kesempatan, begitu ada kesempatan langsung saya ambil. Nah, untuk prosesnya nih sampai Mas Aming bisa menjajaki puncak tertinggi di Indonesia itu prosesnya Mas Aming gimana? Atau dari karena masuk Mapala kah atau di luar itu kah? Secara tidak langsung prosesnya memang dari saya masuk Mapala, saya masuk Madawirna. Kebetulan kesempatan itu datang dari anaknya salah satu Purnawarga yang kebetulan juga pendiri Madawirna juga. Eh, Beliau menawarkan kepada saya pendakian ke Puncak Kartens berikut dengan biaya yang harus saya siapkan yang
pada saat itu kalau saya hitung-hitung saya harus nabung itu sekian tahun. Cuma begitu ada kesempatan itu saya langsung bilang iya tanpa mikir biayanya nanti dari mana. Saya ambil dulu lah, nanti biayanya terakhir saya pikirkan terakhir. Kalau ada kemauan saya pikir mesti ya ada jalannya lah, saya pikir kayak gitu. Gitu ya teman-teman, dimana kemauan di situ ada jalan. Selagi ada kesempatan jangan ragu untuk mengambilnya. Nah, untuk kesan sendiri Mas Aming apa yang paling berkesan selama berkecimpung di kegiatan alam bebas itu? Kalau kesannya di Madawirna itu yang paling berkesan bagi saya itu sebenarnya malah justru bukan kegiatannya, bukan naik gunungnya, bukan manjat tebingnya, bukan arung jeramnya dan sebagainya, tapi justru kekeluargaannya. Kekeluargaan di Madawirna itu kalau saya rasakan sendiri itu rasanya kayak ya ketemu keluarga baru di jauh dari rumah, ketemu keluarga baru yang kadang-kadang malah rasanya itu jauh lebih dari keluarga yang sebenarnya gitu. Kepeduliannya, kemudian istilahnya kedekatannya itu lebih dari sekedar keluarga kalau di Madawirna ya. Oke. Gitu ya teman-teman, ada nilai lebih tersendiri yang dimiliki ketika mengikuti salah satu organisasi ya, yang mana ini adalah Madawirna gitu. Nah, beralih ke nih Mas Aming, kan sekarang nih banyak fenomena-fenomena laka di gunung gitu. Seperti yang baru-baru ini kan ada peristiwa di Gunung Merapi yang baru-baru ini, yang juga ada kalau nggak salah Guntur ya namanya. Nah, itu dari pandangan Mas Aming, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi kegiatan kita sekarang, kegiatan pecinta alam atau kegiatan Mapala sekarang itu sudah menjadi kegiatan yang bukan hanya miliknya Mapala, bukan hanya miliknya pecinta alam, tapi sudah menjadi bagian kegiatan yang disenangi atau digandrungi oleh teman-teman kita yang dari luar. Sehingga memang kadang-kadang ditambah lagi media sosial ya, media sosial yang sudah sedemikian pesatnya sehingga ketika orang kegiatan itu mesti langsung posting dan sebagainya, sehingga membuat orang umum itu tertarik untuk ikut melakukan. Kita ambil contoh naik gunung lah. Naik gunung itu siapapun sekarang bisa naik gunung, siapapun orangnya bisa naik gunung, sehingga kadang-kadang hanya dibekali keinginan, kemudian tanpa dibekali pengetahuan yang harus disiapkan ketika naik gunung itu harus seperti apa. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah, maka kemudian sering terjadi kecelakaan atau orang hilang di gunung itu karena itu menjadi kesempatan pertama mereka naik gunung, kemudian bekalnya juga seadanya, temennya yang serombongan juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali naik gunung juga, ketika terjadi sesuatu di atas sana mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman, kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena memang harus memiliki persiapan yang cukup ya ketika kita ingin melakukan kegiatan di alam bebas. Nah, dari peristiwa tadi kan itu jadinya menimbulkan stigma negatif di tengah-tengah masyarakat itu mengenai kegiatan di alam bebas yang banyak sekali mengundang resiko gitu. Nah, kalau menanggapi itu dari Mas Aming sendiri itu gimana ya? Ya, tanpa ada kecelakaan saja sebenarnya kegiatan kita itu memang punya stigma yang kurang bagus di masyarakat, terutama di orang tua ya, karena kegiatannya memang berisiko gitu. Sehingga ketika terjadi kecelakaan itu kadang-kadang kayak jadi sesuatu kayak kesempatan untuk istilahnya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kegiatan itu jangan pernah dilakukan. Karena orang tua memang punya kekhawatiran tinggi ketika anak-anaknya berkegiatan di alam bebas, naik gunung dan sebagainya, itu memang mereka khawatir karena memang berbahaya. Yang sebenarnya kita bisa siasati, kita sebagai pelaku ataupun kita misalnya sebagai orang yang memang punya kegiatan itu, sebenarnya kita bisa siasati dengan cara menjelaskan kepada orang tua ataupun kepada masyarakat bahwa kegiatan ini kita aman loh, karena kita punya persiapan A, B, C dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, tentu persiapan itu menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan kegiatan gitu ya. Nah, mungkin ada tips-tips nggak nih buat teman-teman yang ingin melakukan kegiatan di alam bebas biar nyaman dan aman gitu? Tipsnya tak ngopi sih. Siap.
Ngelak tenan. Yang jelas tipsnya kalau kegiatan di alam bebas itu tentunya kita harus tahu medan apa yang akan kita kunjungi, medan apa yang kita akan kegiatan di sana. Tentunya ketika kita sudah tahu medannya, kita akan tahu persiapannya apa, persiapan fisik, kemudian persiapan perbekalan, kemudian persiapan pengetahuan dan sebagainya. Yang pertama memang kita harus tahu dulu itu tipsnya yang paling ini sih. Oke. Kalau untuk etika di alam bebas sendiri itu yang harus menjadi perhatian kita gitu, entah itu di gunung, di pantai atau dimanapun, apa sih? Ada nggak gitu? Yang paling mendasar kegiatan di alam bebas itu kan tentunya kita datang ke tempat yang baru bagi kita. Benar. Kita sebagai tamu itu ya gitu kita ya. harus kulon won, kemudian kita bersikap sopan di tempat itu, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada di situ. Secara mendasar yang paling penting itu sih kalau kita, karena kadang-kadang kecelakaan ataupun orang hilang di tempat-tempat di alam terbuka, di gunung dan sebagainya itu kadang-kadang di luar teknis ya. Kadang-kadang di luar teknis sering terjadi. Kita percaya ataupun nggak percaya, memang yang terjadi kadang-kadang seperti itu. Sehingga norma-norma yang biasa di tempat kita sehari-hari, kemudian norma yang ada di tempat kita kegiatan itu memang harus benar-benar harus kita patuhi. Oke. Mungkin yang terakhir nih, ada pesan khusus nggak buat teman-teman di luar sana yang tentunya yang sangat senang ataupun ingin sekali berkegiatan di alam bebas gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak, Mas? Pesannya untuk teman-teman yang senang berkegiatan di alam terbuka ya, misalnya naik gunung atau camping di tempat-tempat terbuka, yang paling penting teman-teman harus mengenali tempat yang akan teman-teman tuju. Kemudian teman-teman juga harus mengenali istilahnya diri teman-teman. Artinya saya punya bekal apa, bekal fisik, kemudian bekal alat, kemudian bekal pengetahuan apa, sehingga pada saat teman-teman berkegiatan di tempat itu, teman-teman sudah siap dengan kondisi apapun yang akan terjadi. Paling penting secara umum itu sih. Kalau detailnya banyak ya secara teknis, alatnya apa aja, kemudian pengetahuan tentang medan seperti apa dan sebagainya, itu detailnya teman-teman bisa pelajari banyak lah. Searching di Google atau googling di Yahoo ya banyak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada narasumber yang pertama kita yang sudah banyak sekali memberikan pesan-pesan dan menceritakan beberapa pengalamannya mengenai kegiatan di alam bebas. Sekali lagi terima kasih Mas Ami yang sudah berkenan untuk menghadiri. Nah, selanjutnya kita kan saat ini Madawirna tengah mengadakan penerimaan warga baru Madawirna Adventure School. Nah, untuk mengobrol lebih jauh mengenai hal tersebut, di sini saya akan dibersamai oleh narasumber yang kedua, Mbak Vivi Kusuma Wardani. Monggo. Siang, Mas. Halo Mbak Vivi, sehat Mbak Vivi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sewaduh kono iki. Iya, ya. Dari Kulon Progo, Mas, OTW-nya. Jauh sekali ya, Iya, Mbak. jauh. Nah, mungkin bisa minum terlebih dahulu. Oh mungkin. iya, terima kasih. Monggo, Mas, diunjuk. Nah, sebelum mengobrol lebih jauh lagi nih, saya akan memperkenalkan lebih dahulu nama lengkap, yaitu Vivi Kusuma Wardani dengan nomor buana 1177, Madawirna angkatan 2018 dan saat ini menjabat sebagai sekretaris gitu. Sebelumnya MAS itu apa sih Mbak, atau Madawirna Adventure School itu? Oke. Madawirna Adventure School sendiri itu merupakan rangkaian dari penerimaan warga baru Madawirna 2021, di mana sebagai ruang atau wadah belajar mengajar serta proses penanaman hard skill maupun soft skill ke pecinta alaman, serta penanaman terkait nilai dan pendidikan karakter begitu buat orang-orang di dunia pecinta alam. Oke, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi ya di narasumber yang pertama mengenai banyaknya fenomena laka di gunung. Nah, di Madawirna Adventure School ini gimana sih treatment apa yang akan dipersiapkan kepada calon-calon Madawirna yang akan mendaftar? Treatmentnya sih yang jelas untuk mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya laka itu tadi ya di gunung ataupun segala kegiatan di alam bebas. Yang jelas ada yang namanya materi terlebih dahulu, materi ruang, entah itu nanti ada
terkait materi manajemen perjalanan, navigasi darat maupun materi yang lainnya. Serta ada simulasi dan aplikasi lapangannya. Jadi ibaratnya sebelum teman-teman siswa kalau itu atau kita nyebutnya prawarga itu dibawa ke lapangan, pastinya harus dibekali dulu dengan materi dan simulasi dari materi itu tersebut. Serta ada latihan fisiknya juga, nggak cuman kita dibekali materi, tapi kita juga harus siap secara fisik gitu. Dan nanti ada persiapan yang lainnya juga. Oke, itu ya teman-teman, ada tes fisik. Nah, mungkin boleh tahu tes fisik itu merupakan seleksinya atau gimana nih, Mbak? Nah, mungkin itu ya yang sering jadi pertanyaan teman-teman calon pendaftar nih. Iya. Di mana banyak yang mereka pikirkan kalau tes fisik itu atau tes wawancara juga itu sebagai tahap seleksi. Padahal enggak ya, enggak gitu juga. Sebagai untuk mengukur kemampuan fisik dari para pendaftar, seberapa jauh sih ke kemampuan fisiknya gitu. Apakah udah level 1 atau level 2 atau gitu mungkin. Nah, jadi itu nanti juga sebagai pedoman kita untuk memberikan treatment itu tadi, fisik yang seperti apa sih yang bisa pas untuk dilaksanakan teman-teman nanti ketika udah mulai rangkaian pendidikan gitu. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya nih Mbak Vivi, nah untuk rangkaian acara Madawirna Adventure School sendiri itu seperti apa dan di mana gitu untuk tempat pelaksanaannya? Oke, untuk terkait rangkaian sendiri ini sebenarnya udah mulai ya, yaitu mulai open recruitment, udah mulai pendaftaran, di mana dimulai dari tanggal 13 kemarin, di tanggal 13 September itu udah mulai pendaftaran online, nanti sampai tanggal 30 September gitu. Nanti setelah tanggal 30 September itu pendaftaran ditutup, dilanjutkan dengan daftar ulang. Nah, fungsinya daftar ulang di sini, kalau tadinya di daftar online kan hanya sekedar nama, jurusan gitu kan, buat data kita nih ya, buat awal-awal sejauh mana, seberapa banyak sih mahasiswa yang udah daftar. Nah, setelah itu untuk konfirmasinya, teman-teman daftar online, udah konfirmasi ke grup, udah konfirmasi dan dimasukkan ke grup, nanti diberikan formulir dan ketentuan untuk daftar ulang gitu. Dan nanti daftar ulang itu sifatnya bisa online dan juga offline sesuai yang ada di ketentuan. Kalau offline nanti langsung nih datang ke student center, di depan student center nanti udah ada yang jaga. Udah ditunggu sama mas mbaknya, panitia juga. Ada SPG-nya ya? Ada. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ditunggu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore gitu. Itu nanti dimulai udah dari tanggal 25 September kemarin, ditutup sampai tanggal 3 Oktober nanti. Jadi silakan yang belum mendaftar online daftar. Terus nanti kalau udah daftar online, udah dikonfirmasi, udah dikasih formulir, langsung daftar ulang. Senin harga naik? Selasa mas, ini udah hari Kamis, berarti udah naik lagi. Oke. Nah, tapi Mbak untuk yang mahasiswa yang dari luar daerah itu nanti gimana Mbak? Nah, untuk yang dari luar daerah sendiri itu tadi coba daftar online dulu, konsultasikan. Nanti kan setelah daftar online itu ada instruksi untuk menghubungi adminnya ya, admin WA, WhatsApp-nya itu. Nanti dari situ diberi instruksi selanjutnya, misalkan kalau ada kendala luar daerah atau misalkan misal harus tes fisiknya nggak bisa tanggal 3 atau nggak bisa tanggal 4, itu gimana Mbak? Nah itu nanti bisa dikonsultasikan di situ. Jadi ya kita sifatnya nggak saklek gitu, itu fleksibel, tapi tetap harus dikomunikasikan secara jelas. Untuk melanjut tadi yang rangkaian sebelumnya itu, setelah daftar ulang nanti ada yang namanya tes fisik dan wawancara. Itu tadi yang tapi sifatnya bukan seleksi ya sekali lagi. Terus nanti dilanjutkan di TM. Untuk timeline setelah TM itu nanti dibahas di TM itu gitu. Nanti ada diskusi bareng-bareng. Jadi nggak saklek dari panitia ngasih jadwal ini gitu. Enggak, nanti kita bahas bareng bersama teman-teman peserta, bersama panitia, gimana nih jadwal yang pas buat kedepannya biar panitia enak, pesertanya juga enak, klop gitu. Oke. Gitu ya teman-teman, bahwa teman-teman yang dari luar daerah tentunya jangan berkecil hati ya, tetap bisa mengikuti rangkaian-rangkaian yang ada gitu. Nah, untuk manfaat dari mengikuti Madawirna Adventure School sendiri itu gimana Mbak? Manfaatnya sendiri sih yang jelas belajar. Oke, belajar ilmunya tambah, terutama di ilmu kepecinta alaman ya. Setelah masuk di Madawirna Adventure School nanti menjadi warga baru. Kalau di Madawirna itu nyebutnya warga ya, bukan anggota gitu. Nah,
setelah Madawirna Adventure School atau penerimaan warga baru nanti jadi warga baru. Terus kemudian setelah itu ada yang namanya pendidikan dasar divisi. Itu nanti setelah pendidikan dasar divisi terus dilantik itu menjadi warga muda. Nah, setelah warga muda nanti ada pendidikan lanjut lagi namanya pendidikan lanjut divisi. Itu nanti menjadi warga dewasa. Nah, kalau misalkan itu nanti nomornya ganti-ganti enggak, nanti nomornya sama. Nah, jadi sama aja. Itu menurut pola pembinaan yang ada di Madawirna. Kok kayaknya ribet banget sih? Enggak seribet itu sih ya Mas ya. Nek Mbak warga dewasa apa warga muda? Alhamdulillah masih warga muda. Oh. Nah, tak pikir nek warga dewasa kok. Enggak, tapi semoga sebentar lagi jadi purna warga. Nah, apa itu purna warga? Itu orang yang atau warga yang sudah lulus dari UNY terus mengikuti pelatihan sebagai purna warga. Statusnya sudah purna gitu. Seperti Mas Aming Mas sendiri Aming ya? ini udah purna, saya OTW Mas. Pernah tugas. Purna tugas. Kalau Mas Aming sendiri nih ngelihatnya rangkaian mengenai Madawirna Adventure School ini itu gimana Mas? Kalau saya sih lebih menitik beratkan ini ya, bahwa kadang-kadang pendidikan dasar yang kadang-kadang diselewengkan ke arah pendidikan kasar. Oh iya. iya, stigma itu ya. Stigmanya Iya. kadang-kadang pendidikan dasar itu dianggap sebagai pendidikan kasar, penuh fisik Keras. dan kekerasan dan sebagainya. Padahal sebenarnya enggak. Memang ada beberapa yang sifatnya fisik ya, tapi itu kan memang kita siapkan sesuai dengan kondisi lapangan yang akan kita hadapi. Kayak masuk Madawirna, push up dan sebagainya itu memang sesuatu yang Karena itu memang kebutuhan ya, iya, menjadi kebutuhan kebutuhan untuk kita ya. untuk kita persiapan sebelum ke lapangan. Jadi mungkin Kayak karena gitu sih. dipikirnya itu Nah, penggojolokan iya. gitu ya. Ah, iya. Padahal enggak juga gitu kan. Karena emang kebutuhan jadi kita harus latihan fisik supaya mengurangi itu tadi, meminimalisir adanya laka, meminimalisir adanya apalah yang hal-hal yang tidak diinginkan supaya fisiknya lebih kuat biar kalau kegiatan tuh ya fit gitu, enggak yang loyo ntar tiba-tiba pingsan gitu di gunung kan menyusahkan orang lain juga gitu. Makanya mungkin karena kita berkegiatan di alam bebas ya, karena memang risiko di alam bebas itu tinggi, maka persiapannya juga harus Benar. sesuai gitu ya dengan apa yang akan kita hadapi. Benar. Nah, mungkin terakhir nih pesan kepada adik-adik nih yang sedang mengikuti rangkaian Madawirna Adventure School sendiri itu gimana nih? Dari Mbak Vivi dulu nih, selaku dari aku? ketua. Oke. Ya. Kalau dari saya sendiri nanti buat para calon pendaftar, buat yang belum daftar ya, itu ayo daftar. Jangan takut mencoba. Alam itu nggak seseram yang kalian bayangkan kalau kalian sudah mempersiapkannya secara matang gitu. Buat yang sudah daftar, maju terus pantang mundur. Kayak mungkin Mas. Kalau monggo. dari Mas Amin mungkin ada pesan-pesan. Aku pesan apa ya? Pesan saya kalau ini bukan hanya untuk calon peserta ya, tapi juga calon orang tua peserta. Kebetulan saya sudah sebagai orang tua juga. Artinya kegiatan pecinta alam itu kegiatan yang memang penuh resiko. Jadi kadang-kadang banyak orang tua yang kadang-kadang takut ketika anaknya itu bergabung dengan mahasiswa pecinta alam. Dalam hal ini khususnya Madawirna ya. Karena berbagai ketakutan. Nah, makanya kemudian Madawirna itu ada namanya pendidikan ini ya. Pendidikan. Madawirna apa? Adventure School. Nah, itu tujuannya untuk membekali teman-teman calon warga baru yang mau daftar Madawirna yang senang kegiatan alam terbuka, supaya ketika kegiatan di alam terbuka itu mereka punya bekal, punya pengetahuan, tidak asal berkegiatan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang paling darurat di alam itu teman-teman bisa mengatasi. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ketakutan tentang penggojolokan mapala yang kadang-kadang serem Iya. sampai menelan nyawa itu di Madawirna tidak ada kontak fisik ya. Benar. Kalau latihan fisik iya ada, tapi kalau kontak fisik itu enggak ada. Saya berani jamin sebagai purnawarga ketika ada kontak fisik, bahkan ketika ada kata-kata kotor yang keluar dari panitia, saya berani ikut bertanggung jawab. Ya. Itu pesan saya. Gitu ya teman-teman, jangan takut ya. Nah, oke sekali lagi mungkin terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua.
yang mana tadi yang narasumber pertama kita menitik beratkan ya mengenai fenomena-fenomena di Laka agar hal tersebut tidak terjadi, tentunya kita harus mempersiapkan apa yang akan kita siapkan ketika nanti di Medan. Kita harus mengetahui risiko apa yang akan kita hadapi gitu. Nah, tentunya dengan persiapan yang matang. Kemudian dari narasumber kedua tadi banyak menjelaskan mengenai Madawirna Adventure School ya. Nah, dari rangkaiannya, tempat dan di mana. Nah, teman-teman perlu mencatat itu dan mengingat itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah memberikan pesan-pesannya. Diingat ya teman-teman apa yang sudah diungkapkan tadi, yang disampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di ngobar berikutnya atau ngobrol bareng selanjutnya. Madawirna.